Oke, udah aman Kak, silakan dimulai. Oke, kasih Mbak Tika. Oke, jadi teman-teman selamat sore. Jadi sore kali ini, kita akan membahas mengenai sudut pandang seorang aktor nih, dalam mendalami penokohan, dalam mendalami, penjiwaan sebagai aktor gitu. Jadi mungkin pembahasan kali ini bakal berbeda dari pembahasan dari sudut pandang penulis. Jadi ini adalah sudut pandang dari aktor dan khususnya aktor teater karena latar belakangku dari teater ya begitu. Dan mungkin sebelum lanjut ke materinya, boleh kenalan singkat dulu ya teman-teman. Ini gini. Nah, jadi kenalin nama aku Zanjabil Uyun Zamzami, biasanya dipanggil Zanjabil atau Abil kalau Kak Tika biasanya manggil Abil gitu. Eee, Salam kenal semuanya, dan saat ini aku sedang menempuh, studi di Universitas Brawijaya Brawijaya Malang sebagai mahasiswa prodi sastra Inggris. Dan juga saat ini aku, sedang diamanahi sebagai ketua umum dari Teater Lingkar FIB UB tahun 2024 dan, sejauh ini telah berkesenian di dunia teater sejak tahun 2016. Kalau dihitung-hitung sepertinya mulai dari SMP. SMP ikut teater, SMA ikut teater, terus di kuliah juga masih lanjut di dunia teater. Sepertinya kehidupan saya isinya teater doang gitu. Nah, selama di teater ini pernah jadi apa, Kak? Nah, kalau di teater sendiri sih sebenarnya bermacam seni kolektifnya teater udah pernah diterjuni ya, dari musik, aktor, sutradara, kemudian make up, bahkan kostum dan setting dan lighting pun juga pernah. Tapi kalau sejauh ini seringnya jadi aktor, begitu. Nah, aktor apa aja? Kalau disebutin mungkin nggak sampai waktunya, tapi ini beberapa, eee, pentas yang pernah aku lakukan sebagai aktor gitu ya. Mhm. Yang pertama ini ada aktor pada FSI, Festival Sastra Indonesia, tahun 2018 waktu SMA kelas 11 itu di Solo, di Balai Budaya Jawa Tengah. Barangkali teman-teman ada yang dari Solo, dari Jawa Tengah. Nah, yang kedua ini aktor pentas generasi Teater Lingkar tahun 2022. Dan yang di tahun yang sama, tahun 2022 juga, aku juga jadi asisten sutradara di pentas tunggal Teater Lingkar. Kalau pentas tunggal ini adalah pentas produksinya. Mungkin teman-teman yang kepo bisa cek IG teater.lingkar gitu ya. Dan yang ketiga ini, aku ngaktor tapi beda, bukan aktor teater, tapi aktor monolog. Jadi, sebagai lakon tunggal gitu. Dan alhamdulillah mendapat juara 3 di Festival Teater Mahasiswa Nasional ini tahun kemarin, 2023. Dan rencananya tahun ini juga mau ada lomba-lomba lagi yang bakal diikutin dan semoga bisa yeay, gitu. Langsung aja, lanjut ya. Nah Nah, teman-teman pernah nggak sih, kalau habis nonton film atau nonton teater gitu, jadi susah move on nih sama tokoh-tokohnya. Jadi kadang kalau habis nonton, kita pulang, kadang masih emosi, kadang masih kebawa marah, kadang masih kebawa sedih, eee, ikut seneng, kadang sampai kebawa mimpi gitu, pernah nggak? Nah, kalau pernah, berarti di sini ada peran pentingnya penokohan itu berhasil menggait teman-teman, berhasil berpengaruh besar untuk menggait psikologi teman-teman. Jadi, penokohan yang kuat itu jadi alasan kenapa kok penonton bisa ikut merasakan, emosi dan kehadiran aktor itu terasa nyata, kehadiran tokoh terasa nyata gitu. Jadi, penonton nggak sekedar melihat pertunjukan, tapi juga merasa hadir dalam pertunjukan itu, merasa, eksis dalam situasi tersebut gitu. Next. Nah ini mungkin beberapa mapping yang akan saya sampaikan nanti. Jadi yang pertama kita bakal kenalan, penokohan itu gimana sih bagi aktor, bagi dunia teater itu gimana sih? Kenapa kok penting banget seorang aktor itu harus memahami penokohan, buat apa gitu. Nah, di situ nanti kita bahas. Dan yang kedua dan tiga ini sebenarnya satu satu grup, riset dan juga observasi tokoh. Dan di mana nanti di sana kita bakal belajar, tokoh.
tokoh itu dipelajari melalui informasi yang tertulis pada naskah ya. Ada yang tekstual. Kemudian kita juga bisa mencari informasi pendukung terkait tokoh itu, terkait naskah itu secara luar gitu. Kemudian juga setelah kita menemukan beberapa informasi itu, kita juga harus memetakan unsur fisiknya, fisik dari si aktor gimana, fisik dari si tokoh bagaimana, kemudian psikologinya bagaimana, dan kondisi sosialnya pada saat kehidupannya di naskah itu bagaimana. Dan selanjutnya bakal membahas tentang pendalaman karakter. Nah, ini mainnya ke dalam ranah keaktoran, di mana di situ nanti aktor bakal dituntut untuk mencari tujuan, terus motivasi, hambatan, dan juga cara dari si tokoh yang dia perankan ini dalam mencapai tujuannya, mencapai goals dari si tokoh ini, desire-nya apa gitu. Dan selanjutnya di situ juga bakal menanamkan hasil riset. Aktor harus ditanamkan hasil riset, observasinya, dan pendalaman karakternya tadi ke dalam jiwa si aktor, ke dalam rasa si aktor. Yang dimana nanti di teater itu biasa disebut dengan nama penjiwaan. Dan di sini tadi aku bilang pengaruhnya besar bagi aktor untuk menggait penonton ya. Jadi kalau metode pendalaman karakternya berhasil, maka si penonton juga bakal merasa si karakter tokoh ini nyata, memang benar-benar eksis dan mereka merasa berada di dalam situasi yang sama gitu. Nah, yang terakhir kita bakal ngomongin soal pengembangan tokoh nih. Nah, di pengembangan tokoh ini fungsinya untuk mengadaptasi dan juga mengimplementasikan berbagai sumber menjadi sebuah kesatuan utuh karakter tokoh. Nah, tadi kan kita udah mengumpulkan banyak riset, banyak sumber informasi, dan juga hal-hal terkait aktor dan tokoh dan juga naskahnya ya kan. Dan juga kita juga udah mematenkan itu ke dalam diri si aktor. Nah, di sini ada fungsi dari pengembangan tokoh adalah untuk membuat tokoh ini dinamis. Jadi segala hal itu kan bermacam-macam sumbernya, perlu difilter, perlu diatur hal-hal apa aja yang bisa kita terapkan ke aktor. Jadi nggak asal-asalan semuanya informasi bisa kita terapkan dalam diri aktor, itu nggak bisa. Jadi harus ada filternya. Gitu. Langsung kita lanjut. Jadi apa itu penokohan? Nah, jadi kalau penokohan bagi seorang aktor ini beda ya, dari sudut pandang aktor beda sama sudut pandang penulis. Mungkin kalau penulis menganggap penokohan itu seperti ragam-ragam tokoh dalam cerita. Misalnya ada protagonis, antagonis, tetragonis, dan lain-lain. Nah, tapi kalau dalam dunia teater, penokohan itu lebih erat kaitannya dengan yang namanya penjiwaan aktor. Ya, tadi aku bilang soal rasa dari aktor itu dalam memerankan si tokoh, dalam memahami dan juga mewujudkan tokoh pada ceritanya. Jadi di Ponokan sendiri banyak sekali yang harus dikerjakan oleh aktor. Kalau dibilang aktor sekedar membaca naskah, membaca secara dramatis itu masih tetap kurang feel-nya dalam sudut pandang penonton. Karena apa? Karena penokohan itu adalah jiwanya, jiwanya aktor, jiwanya si tokoh. Dan kalau si tokoh tidak pernah hadir di dalam raga dan jiwa si aktor kan penonton juga bakal nggak mendapatkan feel apapun, nggak bisa merasakan kehadiran si tokoh. Tidak, dan si aktor menjadi bisa dibilang gagal dalam menyampaikan hasrat si tokoh kepada penonton gitu. Nah, gimana nih caranya? Yang pertama, biasanya sih aku riset dan observasi tokoh dulu. Nah, yang pertama ini dengan cara menganalisa unsur intrinsiknya naskah. Jadi dipelajari dulu tokoh ini berdasarkan informasi pada naskah seperti apa. Misal kita di casting dulu, terus bla 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 bla, akhirnya kita menjadi aktor dari tokoh A. Nah, tokoh A ini kita baca dulu naskahnya, bla 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 bla. Oh, si tokoh A ini ternyata seorang pelaut misalnya, dan dia bertubuh kekar, fisiknya kayak gimana, terus cara dia ngomong kayak gimana, kan terlihat dari gaya kebahasaan di dialog-dialognya itu kan. Nah, itu merupakan analisa intrinsik. Jadi kita perlu mendetailkan dulu apapun yang ada di dalam naskah itu terkait tokoh kita.
dibuat list, terus ini kita tetapkan sebagai sumber yang mutlak, soalnya kan dari naskah udah pasti sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam inti keseluruhan konteks naskahnya, begitu. Dan yang kedua ini mengenai analisa ekstrinsik. Jadi kita cari informasi pendukung terkait tokohnya itu bagaimana, latarnya bagaimana, dan penulis penulis naskahnya bagaimana. Dan yang pasti ini bukan terinclude ke dalam naskah ya. Pasti ini adalah hal-hal yang kita cari di luar naskah. Misalnya penulisnya ini adalah orang dari daerah Jawa Tengah dan naskah ini ditulis pada tahun 2002 misalnya. Dan kita bisa lihat mungkin ada koneksi antara keadaan di Jawa Tengah pada masa itu dengan inti pada naskah ini. Jadi ada tujuan si penulis naskah ini. Jadi bakal berpengaruh kepada sifat aktornya kayak gimana, maksudnya sifat tokohnya kayak gimana dan lain-lain. Dan yang ketiga, bakal mencari informasi lagi, tapi bukan terkait naskah, bukan terkait naskah. Jadi aku nyebutnya riset intertekstual ya. Jadi kita mencari informasi dari berbagai sumber luar, bisa dari buku-buku, jurnal, atau film, atau lain-lain, yang mungkin berkaitan dengan konteks naskahnya. Jadi misal kalau di naskah membahas soal kejadian 98, begitu. Nah, kita bisa mencari informasi-informasi luar yang terkait tahun 98 ada apa aja. Kan ada banyak tuh. Ada film dokumenter, ada film-film yang pada tahun itu kan banyak. Kemudian ada buku-buku, mungkin buku-buku karya siapapun yang juga membahas keadaan sosial pada masa itu. Nah, gunanya apa? Kok kita perlu mencari riset sumber sebanyak itu untuk memperkaya pemahaman aktor. Jadi memang aktor itu harus dituntut untuk bukan cuma sekedar memerankan, tapi hadir zaman itu, mengetahui segala informasi pada zaman itu. Jadi memang nanti fungsinya memang aktor terasa hidup pada masa-masa itu gitu. Oke. Nah ini ada contoh dari riset dan observasi tokoh yang pernah aku lakukan. Jadi ini adalah naskahnya karya Pak Zakaria Surga. Judulnya Aljabar. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca atau mungkin nanti bisa search di Google, ada banyak sumber mengenai naskah ini. Jadi di sini eh, aku mencoba untuk menjabarkan poin-poin intrinsik dari tokoh orang dua, karena di sini aku jadi aktor tokoh orang dua. Nah, di sini ini ada prolognya, kanvas-kanvas bergantungan dan bla 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 bla. Orang dua melukis dengan amat berat, tubuhnya, tangannya, jari jemarinya tak bergerak sedikit pun, seolah dia memanggul dunia tak bergeser. Ini kan informasi yang tertera dalam naskah. Intrinsiknya ada di sini. Dan di sini aku akhirnya mengambil kesimpulan bahwa orang dua ini adalah seorang pelukis. Makanya aku tulis pelukis di sini. Identitasnya dia sebagai seorang pelukis. Dan dia melukis dengan amat berat, tubuhnya, tangannya, jari jemarinya tak bergerak sedikit pun. Berarti dia sangat berhati-hati. Dia menulis dengan penuh keraguan, mungkin bisa jadi, tapi dia berhati-hati. Dia nggak asal menggambar. Beda dari orang tua. Orang tua yang dia melukis dengan eh, sangat geracak, dengan gelisah dan sangat eh, bermuncak-muncak ya, robek-robek kertasnya sampai dia begitu. Nah, kemudian aku juga mendapatkan poin ini, si orang tua adalah orang tua. Kenapa? Karena dia bilang kalau orang satu ini, "Kau masih muda." Berarti kan ada makna implisit kalau dia itu tua. Dan selanjutnya, dia adalah seorang ayah dari orang satu ini. Di sini di naskah tidak pernah disebutkan si orang dua ini namanya siapa atau si orang satu namanya siapa. Tapi si penulis naskah menyatakan hanya si orang dua ini adalah seorang ayah dari anak orang yang pertama. Jadi di sini disebutkan di dialog 164 sampai 166 bahwa dia bilang bayi itu adalah anakku, Kumara. Jadi setelah si orang dua ini bertemu pelacur dan ternyata pulang-pulang pelacurnya membawa anak dan dia bilang itu anaknya si orang dua. Berarti kan si orang dua ini seorang bapak dari orang satu. Dia pun bilang di dialog terakhir ini
bayi itu adalah kamu, gitu. Dan poin selanjutnya aku mendapatkan bahwa si orang dua ini adalah orang yang jenius. Kenapa? Nanti ada di slide selanjutnya. Kita lihat. Next. Nah, di sini. Di sini ada yang namanya analisa ekstrinsik. Tadi kan udah kita analisis secara intrinsiknya ya. Sekarang analisa ekstrinsiknya yang di luar naskah itu. Nah, gimana cara kita mencari lebih lanjut soal ekstrinsik ini? Kita bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Kayak bagaimana latar belakang penulis, terus kapan naskah ini ditulis, terus apa yang menjadi motivasi penciptaan tokoh ini, tokoh orang satu dan orang dua, apa motivasinya, terus apa yang menjadi motivasi si penulis ini menulis naskah ini. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan. Dan apalagi nilai yang terkandung dalam naskah, menurut si penulis apa. Karena menurut berbagai orang kan pasti beda-beda ya. Dan itu pun bisa jadi sumber analisa ekstrinsik. Mungkin komentar orang terkait naskah ini bisa jadi sumber ekstrinsik juga. Nah, aku biasanya kalau mencari detail soal naskah, pertama yang aku lakukan adalah mencari penulisnya dulu. Dan biasanya aku mencari segala sumber informasi itu dari Facebook. Jadi ini adalah sosial media dari Pak Zak Surga. Dan entah kenapa pasti aku melakukan itu, soalnya sebagian besar penulis dan sastrawan budayawan tahun 2000-an itu pasti punya Facebook. Dan mereka sering banget menulis informasi dan cerita-cerita mereka di Facebook. Jadi mudah sekali kalau misal aku pengen ngerti soal background-nya dia kayak gimana, terus kebiasaan hariannya kayak gimana, dan akhirnya bisa ngambil kesimpulan, oh, aku tahu alasannya beliau kok menciptakan tokoh ini, apa alasannya beliau membuat naskah ini, tapi berdasarkan perspektif pribadi ya, gitu. Dan pas momen ini juga waktu pementasan ini, aku dan sutradara juga inisiatif buat bertanya kepada Pak Jasoga langsung. Jadi kita chat ini Facebooknya, kita minta WA-nya, terus kita ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Nah, naskah Aljabar ini sebenarnya maksudnya apa sih Pak? Jadi beliau bilang kalau aljabar itu kan fungsi matematika ya. Kita berbicara soal perhitungan. Jadi dalam naskah ini ngomongin soal perhitungan manusia. Jadi manusia dalam hidup itu selalu memperhitungkan. Itu kata beliau, kehidupan ini selalu diperhitungkan. Makanya judulnya Aljabar gitu. Kita lanjut dulu mengenai riset intertekstual. Jadi tadi udah ngobrolin soal analisa intrinsik dan ekstrinsik. Sekarang riset intertekstualnya yang di luar dari segala kehidupan itu. Jadi pada poin ini, seorang aktor itu memang perlu buat memperluas pemahamannya terkait konteks utama tokoh berdasarkan sumber luar. Misalnya dari film, buku, biografi, jurnal, berita, wawancara pun bisa juga yang memiliki kesamaan konteks tentunya. Dan aku ambil contoh lagi pada naskah Aljabar ini, jadi yang dimana konteks utamanya dari si tokoh orang satu dan orang dua ini kan pelukis ya. Jadi kita akan stick into pelukis, into painter, dan sumber-sumber yang aku cari bakalan lebih banyak berhubungan soal para pelukis di dunia, bukan cuma di Indonesia aja. Gimana tuh nyarinya? Ini ada beberapa yang aku pernah cari. Nah, di sini eh, ada ini si Salvador Dali, mungkin teman-teman pernah lihat. Salvador Dali, dia itu kan pelukis ya, pelukis yang mana pelukisnya itu terkenal kayak mimpi, dreamlike quality kalau dia bilang. Tapi di sini di dalam interviewnya ini, talk show ini, si Dali itu gimana ya, kayak dia ngomong menggunakan bahasa yang jenius. Makanya tadi aku bilang si tokoh orang satu ini jenius. Kenapa? Karena dia menggunakan bahasa-bahasa yang dimana 11-12 sama yang diomongin sama Dali, ngomongin soal matematika dan fungsi-fungsi matematis gitu ya. Dan di Dali pada apa namanya talk show ini juga ngomongin hal yang sama gitu. Dia bilang kalau eh, bahwa cauliflower dan sunflower itu mirip, dan lebih mirip lagi mereka berdua disamakan dengan sebuah tanduk tanduk apa namanya
tanduk badak gitu kan. Dan mungkin beberapa orang nggak bakal menangkap dialog itu maksudnya apa. Tapi menurut Dali, dia mengungkapkan itu dengan serius, dengan benar-benar, tapi orang tidak bisa menangkapnya. Dan si eh, Pak Diket ini dia di interview malah di dalam talkshow ini malah dia ketawa ketika Pak Pak Dali ngomong begitu. Padahal kan maksud Pak Dali bukan untuk melucu, tapi dia mengobrolkan makna yang emang ada di pikirannya ya. Karena kadang orang jenius itu dialognya sulit untuk dipahami. Dan begitu pula di naskah ini, dialog-dialognya sangat sulit untuk dipahami. Sebagai aktor pun aku merasa sangat sulit. Makanya eh, kayaknya perlu melakukan pendekatan yang berbeda. Mungkin aku perlu menjadi dan mencari informasi terkait orang-orang yang punya gaya berbicara seperti itu. Jadi di sini aku mengambil Salvador Dali. Kemudian ada lagi film dokumenter ini, Van Gogh. Ini juga menarik, juga menambah wawasan soal kehidupan pelukis kayak gimana, sepak terjangnya bagaimana, kendala dalam hidupnya kayak gimana, kondisi psikologis dirinya ketika hidup bagaimana. Di situ dijelaskan juga di At Eternity's Gate ini. Terus juga aku sering-sering kali melihat beberapa lukisannya Pak Affandi karena aku nilai menarik dengan gaya ekspresionisnya ini, goresan-goresannya itu kayak hidup menurutku ya begitu. Itu pun aku bisa mengambil kesimpulan itu setelah menonton dokumenter tentang Pak Affandi dan beberapa berita yang aku baca tentang Pak Affandi. Pak Affandi kan pelukis Indonesia, pelukis kondang pada zaman tahun-tahun 90-an. Dan akhirnya kita masuk ke dalam pendalaman karakter. Puasa sedikit was-wasan ya. Nah, pendalaman karakter. Bagi aktor ini penting banget yang aku sempat bilang tadi. Jadi pada proses pendalaman karakter ini, atau biasanya disebut dengan nama penggalian karakter, aktor itu bertugas untuk menentukan tujuan, motivasi, hambatan, serta cara tokohnya mencapai tujuannya. Nah, selain itu, pendalaman karakter ini juga fungsinya sebagai olah rasa atau penjiwaan seorang aktor terhadap tokoh. Dan umumnya kalau di teater itu kita melakukan yang namanya meditasi. Meditasi fungsinya apa? Fungsinya untuk menanamkan jiwa-jiwa tokoh ini ke dalam diri aktor. Jadi aktornya nggak sekedar ngacting aja, tapi ada jiwa si tokoh yang dibawakan begitu. Nah, caranya gimana biar aktor itu bisa mendalami karakter tokohnya? Nah, biasanya arahan sutradara itu menanyakan hal-hal ini kepada aktor. Kamu dikasih tugas. Sekarang habis latihan kamu pulang, kamu kerja. Jadi diberi pertanyaan ini, apakah tujuan tokoh dalam cerita? Jadi si tokoh ini tujuannya ngapain sih di dalam naskah ini? Kemudian ngobrolin juga soal bagaimana sih cara si tokoh ini mencapai tujuannya, mencapai hasratnya, impiannya, bagaimana caranya dia mencapai itu. Terus apa aja yang mungkin menghalanginya dalam mencapai tujuannya itu. Kemudian apa sih yang membuat senang atau sedih atau gelisah si tokoh ini? Kalau si tokoh sedih, biasanya si tokoh ngapain? Kalau si tokoh gelisah, biasanya ngapain? Kalau si tokoh sedang lapar, biasanya makan apa? Kalau si tokoh sedang bosan, biasanya mereka pergi kemana? Nah, gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu memang fungsinya memang buat untuk membangun background karakter dari si tokoh ke dalam aktor. Dan ini mungkin pertanyaan yang agak deep talk. Kalau bisa kembali ke masa lalu, dia ingin memperbaiki apa? Nah, pertanyaan kayak gini dapat memicu psikologis si aktor untuk mendalami tokoh lebih dalam lagi. Kondisi psikologi dari si tokoh juga Ya, nggak itu dengerin. kondisi psikologi dari si aktor juga lebih diperdalam melalui cara-cara si tokoh begitu. Jadi kadang kalau kita lihat beberapa aktor Hollywood gitu ya, kalau Heath Ledger, misalnya Heath Ledger dan lain-lain, mereka sampai ke bawah emosional, ke bawah ke dalam diri, ke dalam keseharian mereka sendiri, keseharian mereka masing-masing ya. Kayak entah kenapa ketika jadi aktor, eh, akhirnya kita kadang merasa mental kita terganggu. Bahkan ada yang sampai bunuh diri, gitu kan. Dan kadang ada batasan-batasan tertentu yang memang harus dilakukan agar
pendalaman karakter ini tidak mengarah ke arah seperti itu. Supaya aktor tetap punya batasan di mana kehidupan nyatanya dan kehidupan dari si tokoh gitu. Nah, di sini bagaimana cara kita mencari hasrat si tokoh itu? Sorry, sepertinya hujan. Apakah terdengar Masian suara saya? Dengar kok, aman. Oke, makasih Kak. Nah ini, aku ngambil lagi naskah Aljabar juga. Jadi di sini pada dialog-dialog awalnya itu, dia ngomongin soal sekarang semuanya sudah klimaks, kita belum lagi mulai. Kita bisa ambil kesimpulan langsung di sini. Kalau secara implisit, dia ngomongin tujuan atau goals dari si tokoh ayah ini. Yaitu apa? Dia ingin melukiskan sesuatu yang di luar tembok dunia, di luar batas dunia, di luar pemahaman manusia. Kenapa? Karena dia merasa dia udah melukis sepanjang hidupnya. Orang satu dan orang dua, sejak lahir sudah pernah melukis, sudah sering melukiskan segala kehidupan dunia, kejadian dunia. Nah, makanya si orang satu ini, si anaknya bilang, sekarang semuanya udah klimaks, kita udah mentok, semuanya udah terlewati, semuanya udah pernah kita lalui, kita udah mentok, nggak ada apa-apa lagi. Artinya mereka udah di ujung dunia, ujung kehidupan mereka, udah nggak ada lagi yang bisa mereka lukis. Tapi bagi si bapak, kita belum lagi mulai, kita belum lagi menemukan pagi. Meskipun mereka setiap hari bertemu pagi, tapi bagi si bapak, dia belum lagi menemukan pagi. Ada makna tersembunyi di sini, yang mana maknanya adalah si bapak ini melihat setelah dunia ini, setelah kehidupan ini ada kehidupan lagi ternyata, ada yang namanya akhirat mungkin. Jadi dia memandang, oh ini yang belum aku lukis, ini yang belum pernah aku lihat dan aku ingin melukiskan itu. Kemudian hambatan apa yang mungkin menahan si bapak ini untuk mencapai tujuannya itu? Sudah pasti dia tidak mampu mengimajinasikan apa yang belum pernah dia lihat. Apalagi ini di luar uh, konsep pemahaman dunia ya, jadi dia nggak pernah bisa menggambarkan itu. Terus apalagi dia nggak punya keberanian untuk mati, makanya dia minta tolong anaknya untuk membunuh. Jadi di dialog yang kedua ini, kau harus membunuhku, kaulah yang wajib membunuhku, si anak bilang gitu. Karena si anak merasa tanggung jawabmu karena kamu yang membuat aku hadir di dunia ini. Tapi si bapak juga tidak punya keberanian untuk mati. Mungkin ada tanggung-tanggungan lain di hidupnya. Mungkin dia merasa tidak mampu meninggalkan anaknya. Bisa jadi sebuah bahan untuk renungan aktor. Gitu. Kemudian cara atau usaha dari si tokoh ayah ini untuk mencapai tujuannya bagaimana? Tentu saja dengan kematian ya kan. Tidak punya tujuan lagi. Kalau dia emang mau menggambarkan apa yang ada setelah hidup, dia harus melihatnya sendiri, dia harus mati. Tapi kalau dia mati, dia nggak bisa menggambarkan itu. Ya. Itu jadi problematika. Jadi mungkin problem dari psikologi dari si tokoh bapak ini sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan hasil observasi, terus juga pendalaman karakter sudah, kemudian riset tentang sumber-sumber luarnya juga udah. Nah, sekarang deh mulai disusun pelan-pelan, mulai disatukan pelan-pelan, ditata agar bisa mengembangkan si tokoh bapak ini secara utuh. Begitu. Jadi pada proses pengembangan tokoh ini memang segala informasinya harus dikumpulkan dan juga disaring supaya karakternya ini utuh dan juga dinamis, nggak monoton, nggak asal-asal masuk informasinya begitu. Tadi di hasil observasi ya kita udah menentukan bahwa ini adalah seorang pelukis dan seorang ayah. Dan dari kondisi sosialnya, beliau ini memang susah, dia miskin, dia tinggalnya tidak di studio, tapi dia sebuah mungkin kayak gudang gitu, gudang yang ada lukisan-lukisannya dia. Dan di sumber naskah juga bilang kalau dia dan anaknya dulu itu menjajakan lukisan di jalan-jalan, di pasar-pasar. Jadi udah kelihatan kan, kalau orang dia adalah jenis pelukis yang seperti apa gitu ya kan. Tua pasti, gila tapi jenius. Itu sudah pasti ada di naskah, dia memang ngobrolin hal-hal yang nggak masuk akal dan sulit untuk
dipahami manusia normal, tapi inti dari pembicaraannya sangat jenius. Dia mengobrolkan hal-hal yang filosofis begitu. Kemudian pendalaman karakter. Jadi kita sudah menentukan juga kan tujuannya apa, hambatannya apa, terus upaya tokohnya untuk mencapai tujuannya kayak gimana, masuk dalam tokoh. Kemudian kita juga sudah menentukan riset dari sumber luarnya kayak gimana. Kita melihat Van Gogh, Da Vinci, Dali, Avandi, mungkin juga melihat wawancara kepada pelukis-pelukis di Malang, misal gitu. Nah, di UB sendiri juga ada prodi seni rupa ya. Aku juga tanya-tanya temanku soal melukis itu gimana, bla 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 gitu. Dan itu bisa menjadi sumber khazanah bagi si aktor ini untuk mendalami tokoh. Kita lanjut dulu. Nah, di sini kita membangun tokoh ini dengan filter berdasarkan riset-riset yang sesuai. Nah, dari sekian banyaknya sumber informasi tadi, aku akhirnya menentukan dan juga dari persetujuan sutradara mengenai ini, dua tokoh ini. Jadi yang paling sesuai dan paling masuk akal untuk diterapkan, diambil intinya adalah dari Pak Avandi dan juga Salvador Dali. Kenapa Pak Avandi? Yang pertama, beliau dari Indonesia, penulis juga Indonesia. Terus juga bisa kita simpulkan bahwa si tokoh orang satu dan orang dua ini juga Indonesia tinggalnya. Jadi mereka punya common ground yang sama begitu. Kemudian Pak Avandi ini melukis dengan gaya ekspresionis, yang mana gaya ekspresionis ini memang sedikit mungkin bersinggungan dengan surrealisme ya, yang abstrak begitu ya. Tapi dia mengangkat gambar-gambar realis dengan hidup dengan sudut pandang dunia nyata begitu. Dan di naskah juga si bapak ini juga sering menggambarkan potret dirinya, menggambarkan hewan-hewan, anjing dan makhluk-makhluk lain, terus gunung dan lain-lain sering digambarkan oleh beliau. Berarti kan dia menggambarkan unsur-unsur alam, tapi dengan gaya yang ekspresionis. Dan dia melukis hingga tua. Bahkan anaknya pun juga ikut menjadi pelukis. Jadi anaknya Pak Avandi Kusuma, Kartika Avandi itu juga seorang pelukis. Dia meneruskan sepak terjang dari ayahnya. Sama kan dengan si tokoh ayah di naskah Aljabar ini, yang mana dia juga pelukis, sampai tua juga masih melukis, anaknya pun juga ikut melukis. Dan yang kedua, aku mengambil inspirasi dari Salvador Dali, di mana dia membawakan lukisan yang di luar batas pemahaman manusia. Ya, kalau teman-teman tahu Dali itu yang lukisannya jam arloji tapi melengkung, terus seperti ada padang pasir, terus ada lukisan gajah yang kakinya kecil-kecil itu kan abstrak dan dia bilang sendiri kalau itu nggak ada maknanya. Si Dali bilang kalau lukisan-lukisannya dia nggak ada maknanya. Dia bilang kalau itu sifatnya seperti di luar mimpi bahkan dan di luar batas pemahaman manusia. Nggak ada manusia yang bisa memahami lukisannya dia. Terus juga dia punya pola pikir dan gaya bicara yang jenius, yang aku merasa sama dan mirip-mirip dengan si karakter bapak ini. Dan ini sudah di-approve sama sutradara. Oke, kamu gunakan dua sumber ini. Kamu terapkan ke karakter tokohmu. Kamu setiap hari cobalah kamu menjadi kedua orang ini. Dan itu bukan cuma ke dalam keseharianku juga ya. Kan dari arahan sutradara juga minta aktor ini tolong kamu lukis. Jadi aku diminta untuk melukis apapun yang ada di dalam naskah itu ke dalam kanvas. Jadi nyata harus melukis kayak gitu. Dan sebelumnya belum pernah melukis ya. Tapi gara-gara arahan sutradara akhirnya ya udah harus melukis. Dan ketika melukis kita harus memposisikan diri sebagai si tokoh, sebagai si bapak. Jadi aku melukis sebagai bapak, bukan sebagai Zanjabil misalnya. Nah, bla 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 bla. Loh, ternyata jadi dan itu pun ya kelihatan keren, kelihatan masuk akal sebagai lukisan. Meskipun aku belum pernah melukis dan baru pertama melukis. Dan akhirnya lukisan-lukisan itu dikumpulkan, dibuat properti di pentas begitu.
lanjut dulu. Nah, apa yang perlu dihindari saat membangun tokoh? Ini, jangan pernah memberikan isi kepada tokoh secara asal-asalan. Jadi perlu ada filter, ada batasan-batasannya. Nah, tapi Kak, kenapa harus kasih batasan? Padahal kita disuruh mencari sumber informasi sebanyak mungkin. Nah, itu karena aktor itu sadar nggak sadar bakal merasa terbatasi ketika kita tidak dibebaskan dalam mencari informasi. Misalnya, sutradara mengarahkan kamu aktor ini, tokoh orang satu, tokoh orang dua, kamu seorang ayah, kamu seorang anak, dan kamu gini, bla 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 bla. Otomatis kita udah terstigma bahwa oh aku adalah ini, aku adalah itu, udah jelas begitu. Jadi ketika mengaktor memerankan sesuatu menjadi tidak natural. Gara-gara apa? Gara-gara kita udah terpatok dengan jalan ini. Sedangkan seharusnya kita nggak melihat ini karena di kehidupan nyata kan sebenarnya orang mengalami kehidupan itu yang dia lihat luas, yang dia pikirkan luas, bukan cuma sekedar jalur A saja, jalur B saja, nggak begitu ya. Dan makanya di sini peran sutradara penting, di mana dia harus membiarkan aktornya eksplorasi sejauh mungkin, tapi juga sutradara memberikan filter, membatasi mana yang layak masuk ke dalam pementasan ini, mana yang layak untuk diterapkan ke aktor, mana yang sesuai dengan naskah. Itu merupakan tugas dari seorang sutradara. Dan aktor juga wajib untuk tidak gimana ya, asal-asalan ketika aktor. Jadi, wow kemarin menemukan ini sangat menarik, kayaknya akan aku terapkan di tokohku deh. Tapi nggak bisa asal-asalan gitu, harus ada alasannya, motivasinya harus sesuai, tujuannya harus sesuai. Begitu. Oke, next. Nah, daripada kita asal-asalan, mending lakukanlah ini. Jadi, ini adalah sosok bapaknya ketika udah dipentaskan. Sosok ayahnya kayak gini. Ini aku pas jadi sosok ayah, ini juga ada beberapa lukisan yang di belakang layar ini sebenarnya ada. Nah, lakukan ini. Seorang aktor itu juga harus memahami sudut pandang penulis dan juga sudut pandang tokoh. Jadi ketika mengaktor, ketika berperan, kita juga harus memposisikan diri sebagai penulis. POV penulis terhadap naskah ini gimana? Itu bakal pengaruh juga ke kualitas keaktoran kita, pemahaman kita terhadap tokoh. Gitu. Jadi ketika aspek ini sangat berkesinambungan, penulis, aktor, dan juga tokoh dalam ceritanya. Jadi aktor itu sebagai tokoh dan ceritanya begitu. Dan pendalaman latar belakang tokoh. Tadi kita udah bahas banyak soal pendalaman latar belakangnya. Yang soal tujuan, motivasi, hambatan, kondisi psikologi, kondisi sosial, bla 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 bla, semua itu perlu dipahami oleh aktor. Kemudian aktor juga harus menjelma tokoh. Menjelma ini dalam artian tidak sekedar memerankan, tapi menjadi tokoh. Jadi ketika kita udah dalam panggung, udah menjadi aktor, nggak ada lagi yang namanya Zanjabil, nggak ada lagi yang namanya A, namanya B, namanya C. Adanya adalah tokoh. Adanya aku ini adalah si tokoh. Bahkan dalam kehidupan nyata pun bisa-bisa saja aku menganggap diriku sebagai tokoh, tapi tetap dalam kondisi yang terkontrol gitu. Dan yang ini paling penting, berhenti berpura-pura. Jangan sampai seorang aktor itu pura-pura menjadi tokoh. Maksudnya kita udah mencoba segala treatment, segala pendalaman ini, bla 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 bla, tapi sebagai aktor sendiri kita merasa belum cukup penuh, belum cukup utuh si tokoh ini dalam diriku. Jadi aku akan berpura-pura sudah bersatu dengan si tokoh. Itu nggak boleh. Kalau emang belum full, belum penuh, diperdalam lagi. Minta bantuan sutradara, astradara, untuk gimana caranya kita bisa full, perasaannya bisa full sebagai tokoh. Dan nggak berpura-pura. Karena bakal kelihatan banget, mana sih aktor yang pura-pura, mana sih aktor yang emang beneran sudah menyatu dengan si tokoh. Begitu. Dan sudah sekian dari presentasinya, materi dari soal penopan itu sendiri. Mungkin cukup itu dulu. Ini juga ada picture dari pertunjukan teaternya.
Jadi ini aku sebagai si bapak, dan ini temanku Nirma namanya, dia sebagai orang tua anakku. Dan di sini kita melukis. Jadi di pentas ini juga kita melukis secara langsung. Ada ini yang di kanvasnya ini kita lukis secara langsung di pas pertunjukan. Beberapa di belakang ini juga lukisan-lukisan yang dilukis ketika sedang latihan, begitu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Oke, terima kasih dari Kak Sanzabil, materinya luar biasa banget. Mungkin kalau aku boleh highlight, ternyata nggak jauh beda gitu ya teman-teman ya. Gimana cara kita menuliskan tokoh atau mendekati tokoh dalam tulisan kita, sama caranya seorang aktor mendekati tokoh gitu. Jadi kalau aku boleh highlight sih, mungkin posisi sutradara ke aktor ini sama kayak posisi penulis kepada tokohnya gitu. Dan aktor juga nggak boleh nggak boleh serta merta menciptakan sesuatu ya. Mereka harus riset, sama seperti seorang penulis tuh riset gitu. Ketika kita mau si tokoh ini latar belakangnya sebagai pelukis seperti kayak tadi itu, kita juga harus benar-benar tahu pelukis ini ngobrolnya apa gitu, terus mereka berkomunikasinya dengan cara apa, terus mereka sifat-sifatnya seperti apa, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, tentunya sesi yang ditunggu-tunggu sama teman-teman semuanya gitu, aku mau mengingatkan sekali lagi bahwa untuk mendapatkan sertifikat dari webinar kali ini, kalian harus mengisi link absen ya teman-teman. Link absennya akan dibagikan oleh Kak Nadira di kolom chat. Atau aku copy deh. Aku copy paste juga di kolom chat untuk link absennya ya. Nah, yang mendapatkan sertifikat adalah semua yang mengisi link absen. Jadi bukan semua yang daftar, tapi semua yang beneran hadir dan mengisi link absen ini. Link absen ini akan aku ulang lagi nanti sebelum webinarnya berakhir, tapi sekarang udah bisa dilihat di kolom chat. Oke, lanjut kita ke sesi tanya-jawab yang tentu saja sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman, dan ada yang udah bertanya lewat ini ya, lewat chat gitu. Adakah yang mau raise hand? Kalau mau bertanya langsung, teman-teman boleh raise hand, tapi sementara ini aku bacain dulu beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat kolom chat ya, teman-teman. Yang pertama tuh ada dari Kak Fakta PB. Kak Sophia Wijono. Kak Sophia bertanya, Kak Sanzabil, maksud dari nggak boleh berpura-pura ketika menjadi tokoh tadi apa ya, Kak? Mungkin boleh langsung dijawab sama Kak Sanzabil. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi maksud dari nggak boleh berpura-pura saat jadi aktor ya. Nah, kan sebenarnya aktor itu pasti punya gengsi, wajarnya kan begitu. Udah latihan berkali-kali, bla 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 bla, udah melakukan ini itu, udah usaha ini itu, latihan ini itu, kan capek. Dan kadang aktor itu merasa masih kurang dalam mendalami karakter dari si tokoh. Meskipun usaha semaksimal mungkin untuk mencari informasi dan riset ya, tapi kadang kita merasa kalau emang belum cukup banyak informasi yang bisa digunakan untuk membentuk si tokoh. Dan untuk mengatasi masalah itu, biasanya aktor akan pura-pura udah paham, pura-pura udah ngerti di depan sutradaranya. Jadi bahkan sampai pentas pun kita tetap pura-pura kalau ya udah aku sudah bersatu dengan si tokoh. Padahal itu nggak boleh, itu sangat fatal sekali ketika pementasan seorang aktor malah berpura-pura tidak. Meskipun konsepnya teater itu kan kita berpura-pura jadi orang lain ya, tapi tidak serta-merta pura-pura itu harus dilestarikan, karena seorang aktor ya harus menjadi si tokoh, benar-benar menjadi, bukan sekedar pura-pura menjadi. Gitu. Oke, bener banget. Jadi si aktor harus benar-benar menjadi tokoh, bukan pura-pura menjadi si tokoh. Ini juga sama kayak kalau misalnya kita lagi nulis buku, nulis novel gitu, teman-teman ya, si tokoh tuh kita benar-benar ketika
menuliskan respons suatu tokoh terhadap peristiwa gitu, itu biasanya penulis harus benar-benar bisa memahami gitu tokohnya akan bertindak seperti apa gitu, bukan cuma berpura-pura atau menempatkan diri kita sendiri di dalam ceritanya, tapi harus tahu nih tokoh yang kita bangun ini akan merespons seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Syuri Kodijah Nurjanah gitu ya. Hai Kak, izin bertanya. Dulu dosenku mengajarkan tentang death of the author. Gitu. Tapi ternyata kalau dari POV aktor nih justru kita harus mengkaji tokoh dari penulisnya juga ya. Kalau menurut Kakak seperti apa? Oke, izin mengulangi pertanyaannya dari Kak Syuri Khadijah ya. Dulu Ya, dosenku mengajarkan tentang death of the author, tapi ternyata kalau dari POV aktor justru harus mengkaji tentang penulis yang berbeda. Oh iya, oke. Sebenarnya memang kalau kita kaji dari sudut pandang akademis ya, di kuliah pun juga pernah bilang dosenku kalau penulis kalau udah nulis itu dia menjadi mati. Maksudnya ya sudah, berarti hasil tulisannya mau diapakan oleh orang apapun ya terserah orang, akan diinterpretasikan oleh orang seperti apapun ya terserah orang. Tidak bisa serta-merta yang benar adalah sudut pandang penulisnya. Tapi kan ini kan hanya sekedar opsional ya kan. Makanya sebagai aktor dan sutradara itu kita juga perlu mempertimbangkan juga, misal nulisnya bermaksud seperti ini, kira-kira bisa nggak kita terapkan? Kalau misal kita punya interpretasi lain pun nggak masalah, misal untuk diterapkan, tapi tetap nggak ada yang salah untuk mendalami dan meluaskan pemahaman terkait naskah itu. Jadi sudut pandang dari penulis pun bisa jadi pertimbangan, nggak pernah luput juga untuk mungkin bisa ngasih wawasan, mungkin bisa ngasih inspirasi juga ke dalam penggarapan aktor, gitu kan ya. Belum lagi kalau misal naskahnya ini sangat minim kejelasan dan dialog-dialognya yang abstrak kayak naskah Al-Jabar ini gitu. benar banget ya Kak ya. Jadi apa namanya, kalau menurutku juga untuk Death of the Author ini memang lebih cocok untuk dijadikan perspektif ketika kita ngomongin sebuah tulisan tuh dari sisi akademis atau dari sisi konsumsinya, dalam artian kita sebagai pembaca gitu. Tapi kalau kita praktisi dalam artian kita itu penulis, kita itu aktornya, kita itu sutradaranya gitu, atau kita sedang mau bikin film sesuai tulisannya, mau nggak mau kita harus apa ya, memperluas wawasan gitu, memperluas riset dan bertanya pada autornya sendiri, itu bisa jadi salah satu bahan yang akurat atau bahan yang enak gitu untuk dikembangkan lagi. Kalau menurutku seperti itu juga sih Kak Syuri. Semoga menjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Kak Noval gitu. Kak Sanjabil, katanya karakter multitalenta dan cool itu susah dikembangkan ya. Bagaimana menurut Kak Sanjabil? Agak karakter multitalenta dan cool itu susah dikembangkan ya. Mungkin maksudnya karakter si tokohnya gitu ya. Susah dikembangkan karena mungkin karena memang terlalu luas cangkupannya dan gimana ya karakter multitalenta ini. Sebenarnya nggak ada yang sulit untuk dikembangkan sih sebenarnya. Selagi ada referensi, ada uh, perspektif yang kita tuju, maka segala karakter menurutku bisa dikembangkan, selalu bisa bergerak dinamis. Karena kan aktor juga punya kehidupan real life-nya sendiri, makanya dia mencari sumber dari orang lain, meniru orang lain, meniru kehidupan yang ada di sekitarnya. Kalau di sekitarnya ada orang multitalenta, ada orang yang cool, mungkin itu juga bisa jadi gambaran untuk dia, oh aku akan mencontoh orang ini, aku akan mencontoh orang itu, gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaan Kak Novel ya. Lanjut aja ke pertanyaan Kak Yusuf Ahmad. Jika mengacu pada intrinsik analisis, maka kita harus patuh pada teks. Lalu kenapa harus melihat pada luar teks juga, Kak? Bagaimana konsistensinya dan apakah tidak ada benturan-benturan tertentu gitu, Kak Abil? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kenapa kok kita harus
mencari sumber dari ekstrinsiknya juga, kenapa harus cari sumber luarannya juga kan. Nah, kalau misal sekedar analisa intrinsik ya, dari dalam tekstual saja ya, kita baca ini dan itu, di dalam teks sudah jelaskan kalau si tokoh ini adalah orang ini, ada orang yang itu. Karena konteksnya kita adalah pertunjukan teater yang mana menampilkan sesuatu itu seolah-olah nyata, seolah-olah sesuai dengan kejadian nyata. Jadi kalau misal berdasarkan sumber yang ada dalam teks saja, tekstual saja, masih belum cukup untuk menghadirkan sifat nyata itu. Makanya kita seringnya orang teater itu mencari informasi di luar naskah. Jadi apapun yang berhubungan dengan naskah itu, tahun naskahnya dibuat tahun berapa, di mana si penulis buatnya, itu kan juga bakal mempengaruhi motivasi dari si penulis ini menciptakan naskahnya. Dan diharapkan dengan pencarian sumber luaran yang banyak itu bisa menghadirkan kondisi nyatanya naskah itu ke dalam pertunjukan. Oke, itu jawabannya tadi sudah disampaikan oleh Kak Abil ya, Kak Yusuf. Mungkin kalau ada follow up question boleh langsung ketikin lagi di kolom chat ya. Teman-teman ada yang mau on cam nih buat bertanya? Kalau misalnya teman-teman mau on cam boleh raise hand aja ya. Jadi aku bisa langsung milih dan memberikan ruang untuk bertanya langsung kepada Kak Abil gitu. Tapi karena belum ada gitu, akan aku lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Kak Bambang. Gak gue baca tuh teh tuh berkelatnya tapi langsung kesebut nama orangnya. Kak Abil gitu, mungkinkah ada pengembangan tokoh pada saat menulis atau pementasan? Padahal observasi dan embel-embelnya udah matang, tapi ternyata waktu pentasnya itu mungkin ada improvisasi gitu. Kalau emang mungkin siasatinya gimana Kak, biar nggak terlalu banyak improvisasi. Terima kasih. Oke, terima kasih, menarik pertanyaannya. Jadi kadang kalau kita udah menyiapkan pentas ya, menyiapkan segala sesuatu dalam konteks dramanya, naskahnya itu udah disiapin dari riset-risetnya dan lain-lain. Terus pas pentas, aktor kita malah improve scenanya sendiri. Kadang di luar ekspektasi kita, begitu ya. Dan caranya mensiasati itu bagaimana? Ya, ini yang memang sangat sulit untuk disiasati karena sejauh pengalamanku berteater, pasti setiap pementasan dari awal latihan sampai akhir latihan, setiap latihan pasti ada perubahan, pasti ada selalu ada perkembangan, entah dari naskahnya, entah dari dialog-dialognya, entah dari intonasinya, atau apapun itu pasti ada perubahan. Sampai di hari-hari terakhir, H-H sekian, baru pemantapan. Jadi ini harusnya udah final, udah nggak boleh berubah lagi. Nah, di situ mungkin yang bisa disiasati di situ. Lebih ditekankan kepada aktor supaya konsisten dalam menjaga proses latihannya. Proses latihannya itu yang dia lakukan kemarin juga harus sama dengan hari ini. Karena udah pemantapan ya, udah final draft kalau misalnya kita nulis gitu ya. Udah final draft, jadi nggak boleh berubah lagi. Tapi tetap aja, nanti waktu pementasan, entah gara-gara respon penonton, misal kita berdialog serius ya, ngomongin soal politik misalnya bla 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 di panggung, tapi penonton ketawa, padahal itu hal yang serius, ya kan? Dan akhirnya tanpa sadar si aktor pun secara psikologi terefek dengan itu, akhirnya improve untuk mengatasi masalah itu supaya tidak gimana tidak melenceng jauh dari maksud utama naskah ini, biar penonton nggak salah tangkap gitu. Ada dialog-dialog tambahan yang digunakan untuk meluruskan lagi terkait jalan utama naskahnya gimana gitu. Dan itu memang tergantung eh, pandai enggaknya si aktor dalam mengelola mengelola pendialogannya. Ya, bener banget. Kalau di teater itu kan karena kita pentasnya itu langsung live ya. Jadi kita nggak bisa nge-cut, nggak bisa ngedit lagi, bener-bener langsung dipraktekkan di atas panggung gitu, dimana penonton bisa langsung menikmati gitu ya. Jadi itu akhirnya kadang tuh butuh, selama aku ikut teater dulu, akhirnya waktu di panggung tuh butuh menyesuaikan mood penontonnya juga. Misalnya ketika penontonnya tuh tepuk tangan
keras gitu atau ketawa keras selama beberapa saat, itu otomatis aktor-aktor itu harus improve dengan cara berhenti lebih dulu baru ngomong lagi dengan suara keras untuk mengembalikan penonton ke jalan cerita utamanya gitu sih Kak Bambang. Cuman kalau untuk penulisan nih ya, ketika kita menulis itu kan sebenarnya yang kita tuliskan itu nggak selalu akan tampil di produk jadinya gitu ya. Kita masih bisa ngedit lagi. Jadi kalau di aku di penulisan tuh secara menyiasati pengembangan tokoh agar sesuai dengan apa yang kita bayangkan sebelumnya gitu, itu kita bisa menerapkan proses pengeditan editing. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Fakta gitu. Saya mau nanya Kak, saya pernah harus berakting di atas pentas teater sebagai syarat pemenuhan mata kuliah drama. Naskahnya itu diadaptasi dari cerpen Kunto Wijoyo. Tokoh yang kuperankan justru tidak ada di versi cerpennya, makanya jadi bingung untuk merisetnya. Alhasil hanya manut saja dengan karakterisasi yang disodorkan dalam naskah. Pertanyaanku, bagaimana sih langkah riset yang harus dilakukan aktor ketika menghadapi kasus seperti itu? Oke, ini juga menarik nih, karena umumnya emang ini masalah aktor yang sering dihadapi. Aku pun juga sering mendapatkan naskah-naskah yang memang si karakter ini tidak ada informasi lebih lanjut terkait latar belakangnya kayak gimana, dia orangnya kayak gimana. Bahkan di naskah pun kadang dikit banget. Belum lagi kayak naskah-naskah yang surrealis gitu ya, malah tambah bingung lagi. Aku harus bagaimana ini sebagai aktor? Nggak ada arahan apapun dari naskah. Nah, di sini kita mungkin bisa memulai dengan cara pertama, berdialog dulu dengan sutradara. Kan ada proses bedah naskah tuh ya. Di situ apapun dibicarakan dengan sutradara mengenai naskah. Kalau Mbaknya sendiri bisa tanya soal tokohku ini bagaimana, harus aku arahkan kemana. Dan di situ mungkin sutradara akan mengarahkan, ini yang perlu dilakukan adalah kamu carilah informasi ini. Misal, si tokohnya ini eh, seorang yang mendukung karakter utama. Nanti, oh kita bisa cari referensi dari hal-hal di luar itu. Kan mesti ada banyak latar belakang yang mungkin dikit latar belakang, tapi bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Misalnya dia ada orang yang bertinggal di mana, tempat lahirnya itu di mana, dan mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk mengembangkan kondisi sosialnya, kondisi keluarga mungkin. Dan dari situ kan kita juga bisa membayangkan, oh kalau misal aku menaruh karakterku sebagai orang yang seperti ini, kayaknya nggak masalah deh, kayaknya cocok deh. Nah, kalau misal cocok, apakah sesuai dengan konteks naskah, apakah sesuai dengan konteks tujuan dalam naskah? Kalau sesuai, langsung kita setorkan itu ke sutradara. Pas sutradara, aku mau aktorku, mau tokohku kayak gini. Apakah sesuai, apakah cocok? Kalau misal di ACC, maka ya udah itu bisa jadi bahan untuk kita perankan. Kayak gitu. Oke, itu tadi jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan ya Kak Fakta. Jadi highlightnya sih kita harus diskusi sama sutradara kalau kondisinya seperti itu ya, biar apa yang kita pentaskan itu sesuai sama keseluruhan atau nafas pementasan. Nah, lanjut ke pertanyaan Kak Anargia Andini. Halo Kak, saya penulis novel yang punya naskah terbengkalai dan membahas tentang dunia teater. Nah, saya bingung Kak, gimana caranya merealisasikan imajinasi kita mengenai dunia teater. Karena saya nggak punya background di dunia teater. Nah, saya bingung. Apakah kalau rasa, jiwa, dan dunia teater belum matang, itu apakah memberi pengaruh besar ya? Gimana Kak caranya menambahkan jiwa dan rasa dalam pementasan teater? Mungkin kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Oke, cukup berat pertanyaannya. Jadi gimana caranya kita bisa menambahkan jiwa dan rasa layaknya dunia teater ya? Karena kakaknya ini juga membahas dunia teater dalam novelnya. Terus juga bertanya kayak gimana sih caranya kita merealisasikan imajinasi mengenai dunia teater sedangkan belum pernah terjun ke dunia teater ya? Mungkin. Dan
mungkin yang bisa dilakukan adalah eh, riset aja sebanyak-banyaknya mengenai teater. Mungkin bisa mulai dengan banyak menonton teater. Dan ini yang kadang berbeda. Menonton teater secara live dan secara eh, digital dari YouTube atau manapun itu feel-nya beda sama nonton live. Jadi bahkan ketika nonton live pun berbeda. Kita duduk di paling depan atau paling belakang atau di tengah itu beda, feel-nya beda. Jadi rasa dan jiwanya itu malah lebih kuat kalau misal kita nonton teater di paling depan, terus juga dengan kondisi penonton yang dikit, karena lebih intimate. Dan itu bakal kerasa banget. Jiwa dan rasa dari seorang tokoh itu bakal muncul di situ. Dan kita pun bakal merasa kalau kita hadir di dalam uh, peristiwa itu, situasinya, si naskah ini. Dan kalau kakaknya ingin membahas soal dunia teater, mungkin langkah yang bisa diambil yaitu banyak-banyak referensi dan menonton teater. Mungkin yang pertama banget menonton teater. Mungkin ada teater apa, coba dikunjungi, coba ditelaah di situ, feel-nya apakah, oh ada feel-nya, ada rasa yang muncul ya, kalau kita nonton teater secara langsung. Begitu. Oh, sedikit tips nih buat apa namanya itu menonton teater ya teman-teman. Mungkin kalau kota bisa beda-beda, tapi biasanya tuh selalu ada yang namanya teater SMA sama teater kampus. Kalau misalnya di kota kalian ada kampus atau di kota kalian ada sekolahan, itu biasanya mereka punya gitu ya, setahun sekali bakalan pentas teater. Mungkin bisa cari-cari informasi dari sekolahan ini atau dari kampus tertentu yang memang punya ini, punya komunitas teater. Itu akses buat nontonnya gimana sih? Gimana kapan bakal ada pementasan, boleh tanya-tanya ke mereka di kota kita sendiri gitu ya. Lanjut ke pertanyaan Kak Andre. Mungkin ini pertanyaannya bisa aku jawab sendiri. Kenapa cerita horor lebih laku di Indonesia? Padahal cerita legenda Indonesia juga sangat banyak gitu. Iya benar banget Kak. Cerita horor ini, jadi kalau ngomongin mana yang lebih laku, itu berarti mana yang lebih trending gitu ya, yang lebih trending sekarang. Dan yang menentukan laku atau tidak itu sebenarnya demand dari audiensnya gitu. Ketika audiens di Indonesia itu ternyata punya daya tarik tinggi terhadap film horor atau punya permintaan tinggi terhadap film horor, itu yang bikin cerita horor lebih laku. Cerita legenda Indonesia juga sangat banyak. Cuman kita lihat lagi kalau misalnya kita mau mengemas cerita legenda Indonesia dan membungkusnya dengan genre horor, itu mungkin juga bisa survive gitu di era sekarang yang memang lagi tren cerita horor. Lanjut ke pertanyaannya Kak Akmal, ini buat Kak Abil lagi. Kak, bagaimana caranya untuk mengadaptasi naskah agar naskah tersebut masih fresh gitu, nggak ketinggalan zaman? Oke. Mengadaptasi naskah supaya kelihatan fresh gitu ya, nggak ketinggalan zaman itu sebenarnya ada banyak cara. Misalnya, tergantung juga sih sebenarnya naskah apa yang pengen dikembangkan lagi. Ya kalau naskah Joko Tingkir, misalnya Jaka Tingkir kan apa ya, naskah cerita rakyat ya, legenda ya. Misal kita mau buat lebih fresh, kayak zaman-zaman kekinian, mungkin ada beberapa cara. Misalnya beberapa pilihan, misalnya mau diarahkan ke modern dengan cara banyak merubah kontennya. Jadi kita cuma mengambil intisari ceritanya aja, nilai-nilainya aja yang diambil, atau bakal mencampurkan. Jadi mencampurkan naskah yang lama itu dengan budaya-budaya yang sedang tren sekarang. Mungkin dengan dialog-dialog yang lucu, mungkin dengan adanya meme-meme sekarang itu bisa diterapkan beberapa ke dalam naskah si Jaka Tingkir ini misalnya, dan itu kan bakal menarik minat penonton. Dan mungkin judul juga bakal pengaruh ya. Misal kita tulis judulnya Legenda Jaka Tingkir kan masih kayak terdengar old style gitu ya. Dan mungkin bisa dirubah ke arah yang lebih modern, ke arah yang lebih uh, milenial gitu. Dan nggak ada masalah untuk menaruh apa ya, uh, hal-hal yang sering terjadi sekarang ke dalam naskah. Naskah kapanpun, naskah apapun nggak masalah, asalkan masih sesuai dan tidak merubah inti dari naskah itu apa. Gitu.
Oke, baik. Ini masuk ke pertanyaan terakhir ya, teman-teman ya, karena udah jam 16.45 dan aku tahu teman-teman yang masih puasa pasti harus siap-siap untuk berbuka puasa habis ini gitu. Jadi, ini pertanyaan terakhir dari Kak Si Prasasti gitu. Kak, apakah penulis bisa ikut terlibat dalam pemilihan aktor dengan sutradara gitu atau pemilihan tokoh ini sepenuhnya ada di tangan sutradara? Oke. Nah, kalau di teater sendiri ya, teman-teman itu biasanya pemilihan aktor kan melalui proses casting. Dan di casting itu memang tugas sutradara dan juga asisten sutradara untuk apa ya? Mempertimbangkan siapa-siapa saja aktor yang memang capable untuk menjadi tokoh ini dan itu. Tapi itu hanya berlaku misal naskah yang kita pakai adalah naskah bukan buatan sendiri. Misal naskah juga dari tim kita sendiri, dari satu tim dengan pembuat pementasan, maka penulis naskah juga bisa ikut serta dalam proses casting, di mana juga pertimbangan si penulis naskah ini juga berpegang menjadi pegangan untuk tim sutradara, asisten sutradara dan juga penulis naskah dalam memilih aktornya. Karena kan memang bagaimanapun si sudut pandang dari penulis ini juga penting. Apalagi kalau penulisnya sendiri dari masih dalam satu tim begitu. Jadi memang sudah pasti bisa si penulis ini menjadi tim casting, tim untuk mengcasting aktor gitu. Tapi Oh, tetap apa Kak yang namanya pilihan utamanya tetap di tangan sutradara. ya biasanya kayak gitu. Oke, itu tadi udah menjawab pertanyaan terakhir ya, Kak Abil ya. Jadi sekian sampai di sini webinar kali ini teman-teman. Untuk teman-teman yang membutuhkan sertifikat, silakan mengisi link absen yang sudah aku taruh di kolom chat. Ingat, sertifikat hanya dibagikan untuk teman-teman yang sudah mengisi link absen ini. Jadi, link absen akan ditutup besok jam 12 siang. Pastikan teman-teman mengisi kalau ingin mendapatkan sertifikat dari acara webinar kali. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Walaupun di tengah bulan puasa teman-teman masih semangat dan masih bertanya-tanya, bertanya jawab dengan Kak Abil di sini gitu. Terima kasih sudah menghadiri webinar menulis gratis. Semoga ilmu ini bermanfaat nih buat penulisan kedepannya gitu. Mungkin ada yang mau nulis novel, nulis naskah teater, atau kayak tadi kayak Kak Andini mau nulis novel yang berkaitan dengan dunia teater. Semoga bisa memberi inspirasi kepada teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi dengan ini webinar saya tutup ya teman-teman. Selamat sore, selamat bersiap-siap untuk berbuka. Jangan lupa diisi link absennya. Terima kasih ya teman-teman. Aku akhiri meetingnya.